Wasabbuh, dan juga sama sabun Bu ya. Sabun sama. Apa? Sabu itu sama juga. Maksudnya? Kayak misohi itu misohi ya. Oh, Misohi orang Jawa. nesu. Misui. Iya itu apa membenci gitu, Ya, membenci gitu. Marah gitu. ya mencaci. Mencela juga mencaci. Termasuk dosa paling besar min akbail kabair ini juga ini sering terjadi anak-anak ini, sering saya nasihatin. Min akbail kabair ayasubbar rajuluh walidayhi, kata Rasulullah. Termasuk dosa besar ialah seorang yang mencaci maki orang tuanya. Hanya Rasulullah, sahabat nanya, kan gimana, kan nggak mungkin orang mencaci maki orang tuanya, kan begitu kan. Hanya Rasulullah menjawab, yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu. Artinya yang dimaksud dengan mencaci maki orang tuanya itu ialah dia mencaci maki orang tua lain, orang tuanya temannya orang lain. Hanya orang lain, wa yasubbul akhar abahu kan. Orang yang lain yang dicaci maki ayahnya mencaci maki juga kan begitu. Jadi ini sering, ini anak-anak kelas SMP nih sering nih saya. Iya, apa ngata-ngatain orang tua. Iya, orang tuanya. Iya. Sering saya ini. Jadi jangan, kalaupun bercanda biasa, marah biasa, jangan sampai mencaci maki orang tua ya, termasuk dosa besar kata Rasulullah. Sibabul muslim fuskun, apa artinya? Apa? Mencaci maki orang muslim itu termasuk kefasikan. Kenapa? Ya, itu juga masuk maksiat mulut juga. Bahkan Rasulullah itu enggak pernah mencaci makanan, Rasulullah sendiri itu. Termasuk bukan hanya punya orang ya, termasuk diri sendiri. Ma'aba Rasulullah ta'aman, Rasulullah enggak pernah mencela ta'aman. Insya akalah wa illam yasha lam yakul. Rasulullah kalau mau makan aja, kalau enggak mau enggak makan, tapi enggak pernah dicela. Ya kalau misalnya Pak Ustadz jajan, tapi kan sering spontan, rasanya begini Enak gitu aja, lanjutin. Di belakang lanjutin. Dia sih enak. Alhamdulillah gitu. Lidah saya kali gitu. Lidah saya kali gitu. Ini apa seperti ini bisa menjadi kebiasaan, Bu. Ya, karena saya sering mendengar itu beberapa orang memang begitu. Tapi alhamdulillah saya ingat kalau ini sudah mencela. Kalau Ibu biasakan ingat dengan hadis tadi itu, Rasulullah nggak pernah mencaci maki makanan. Ketika beliau mau dia makan saja, kalau nggak mau nggak makan, tapi nggak mencela. Ingetin aja itu, insya Allah kita tidak akan terikut itu. Ada itu teman saya. Nah kalau itu kan bukan apa, ngasih masukan, boleh saran kan. Tapi menurut saya Bang gitu aja, lanjutin biar nggak perasaan. Menurut saya kayaknya kurang ini sih. Wal la'nuh, dan laknat. Apa laknat? Laknat itu doa jelek, Bu ya. kayak menimbahin gitu Iya, ya. ya doa jelek. Jadi Said Abdullah bin Alwi al-Haddad juga menerangkan dalam kitabnya itu, jangan sampai kita ini melaknat siapapun ya. Karena kata beliau, ketika laknat terucap dari seorang muslim, itu terucap gitu ya, itu nanti pintu langit akan tertutup. Akhirnya laknat akan balik kan ya. Setelah balik, pintu bumi pun akan tertutup. Maka ketika itu kata dalam kitab itu ya, maka laknat itu pun akan nanti nyari tempat. Kalau ternyata yang dilaknat itu pantas untuk mendapatkan laknat, dia akan sampai ke situ. Tapi ternyata orang yang dilaknat itu nggak pantas, ternyata dia memang nggak salah, misalnya nih kita sumpahin, padahal nggak salah, hanya sekedar salah sangka ya, itu akan balik kepada kita sendiri nanti. Pak Ustadz, saya pernah Pak Ustadz tuh saya mau tahu
Sakit perut beneran. Iya, jadi begitu saya dia udah lewat berapa kali gitu ya, pas dia udah lewat saya senyum, dia masih cemberut aja, sakit perut kamu yang lihat aja. Jadi saya langsung ngomel begitu. Iya, maksudnya kan saya udah berapa kali ketemu gitu ya, amprok gitu ya, disenyumin gitu baik. Jadi langsung sakit perut. Nggak tahu, saya nggak cross check. Iya. Saya nggak tahu sekali. Tapi ucapan itu bisa bener Bu kalau apa ya? Lagi Enggak gini. Ini cerita aja di luar tema ya, di luar. ya yang sharingnya Pak Ustadz. Jadi begini, bukan saya tapi ya. Kalau kita sering mengamalkan siapa itu doa Yasin Fadilah. Tahu Yasin Fadilah enggak? Yasin Fadilah itu kan ada Yasin Fadilah. Jadi di sela-sela ayatnya itu di sela-sela ayat itu ada sholawatnya, ada doanya. Nanti doanya itu sesuai dengan ayat yang ada itu. Namanya Yasin Fadilah. Itu biasanya orang yang mengamalkan Yasin Fadilah itu suka itu memang ketika ia manjur. Bahkan kadang-kadang enggak menyesal ya tuh. Kadang-kadang enggak menyangka itu terjadi beneran itu. Orang mengamalkan Yasin Fadilah itu. Istiqomah Yasin Fadilah. Kenapa? Iya pernah terjadi itu. Iya. Maksudnya kalau yang baik kita doain gitu ya. Dia nggak mau doain spontan kayak tadi itu. Nggak sadar. Ya maka kan sebagian mengatakan kalau kita sebagian orang mengatakan kalau kita mengamalkan Yasin Fadilah kalau masih muda masih sering bawa emosi jangan katakan. Sebagian orang begitu kan. Baru kalau sudah orangnya sudah sabar, penyabar, sudah tinggi. Nah, itu enggak apa-apa amalkan Yasin Fadilah. Karena ada sebagian orang mengamalkan begitu. Karena terbukti memang banyak kejadian tuh di kampung saya itu. Ketika mengamalkan itu katanya tanpa disengaja emang spontan. Beneran orang itu kena itu. Padahal menyesal setelah berbicara seperti itu. Kasihan ya pada kalau kena beneran ya. Ya Allah alam sih. Ya semuanya kehendak Allah. Tapi yang jelas kita nggak boleh melaknat ya. Jadi melaknat itu namanya kan mendoakan orang jelek melaknat itu. Jadi tapi ada yang boleh dilaknat itu. Kita hanya boleh melaknat kepada orang yang betul-betul orang kafir. Seperti Fir'aun itu nggak apa-apa itu dilaknat itu. Ya jelas ya. Jadi kalau masih belum jelas kafir sekalipun orang kafir nggak boleh Bu. Tetap nggak boleh. Karena kita nggak tahu siapa tahu nanti suatu saat dia mendapat hidayah ya. Dia jadi masuk Islam jadi orang yang baik ya. Tetap nggak boleh melaknat itu. Bahkan bukan hanya kepada orang, kepada hewan juga nggak boleh. Pernah ada kisah Rasulullah itu pernah jalan bertemu dengan orang yang lagi naik unta gitu kan. Orang tuh ngomel ke untanya. Untanya juga melin dilaknat untanya itu. Ngomelnya. Akhirnya Rasulullah bilang, jangan jalan dekat saya nggak mau berjalan dengan unta yang yang terlaknat. Saya nggak mau dekat dengan orang yang dengan unta yang terlaknat gitu kan. Maksudnya Rasulullah itu yang intinya mengingkari perbuatan laknat orang itu kepada sekalipun pada seekor unta. Jadi tidak. Kan kita tuh dituduh sama orang misalkan orang itu pada ngebelain dia, kita kan membela. Saya bilang, saya dalam hati setiap orang saya bilang kalau saya benar saya pindah, kalau dia salah dia pindah. Ternyata dia pindah daripada dia yang salah Pak Ustaz, dan dia kabur orangnya. Allah maksudnya ngebuka sendiri aib-aibnya dia gitu. enggak. Boleh nggak Pak Ustaz? Kenapa? Ya enggak, maksudnya gini. Kenapa? Misalkan kita tuh di sarang, kita nggak ada yang ngebelain Pak Ustaz, tapi kita cuma punya berdoa gini, kalau saya benar saya tetap di sini, tapi kalau dia yang salah dia pergi dari sini. Ternyata dia yang salah dia pergi dari situ, dan dia maksudnya dikejar-kejar keluar apa pokoknya jadi punya masalah gitu. Itu boleh nggak ngedoainnya seperti itu? Ya enggak boleh Bu ya. Enggak boleh. Kan maksudnya minta ditunjukin saat Kenapa? saat semua orang tuh pada memihak dia semua gitu. Nggak ada pembela. Iya. Jadi tetap yang paling bagus tuh sekalipun orang zalim kepada kita tetap mendoakan yang baik ya. Dan itu dicontohkan Rasulullah sebetulnya.
Ya contohnya waktu Rasulullah di Taif, waktu dilemparin sama Bani Taif ya. Rasulullah nggak mencaci apa, nggak melaknat. Itu Rasulullah masih mengharap semoga anak turunannya menjadi muslim, kan begitu. Ya ternyata benar. Ini lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmatan, kata Rasulullah. Saya diutus bukan untuk melaknat, tapi saya ini diutus untuk sebagai rahmat ya. Jadi dan ini harus dibiasakan. Memang ya kalau memang kita punya temperamen tinggi